Halo pemirsa dan penonton RRI dimanapun saja kamu berada ya. Berjumpa dengan saya Irma di sore hari ini di podcast RRI Jayapura. Nah di sore hari ini saya tuh sebenarnya ogah-ogahan sih untuk memperkenalkan si dia, tapi dia tuh sangat terkenal banget di kota Jayapura. Jadi dan sekarang dia tuh lagi berkuliah di kota Padang ya, di Padang. Entah dia di sana tuh karena dia kuliah di sana tuh karena doyan sama nasi Padang atau doyan sama ani-ani Padang. Kok ani-ani? Mohon maaf, uni, maksudnya uni. Dan langsung saya perkenalkan ada Sean. Halo. Hai teman-teman. Hai. Kamu gimana kabarnya Sean? Ya baik kak. Baik ya. Baik. Oke, sehat ya? Ya sehat. Oke. Dan tentunya di sore hari ini kita bakal ngobrol ya. Ini topiknya di hari ini mengenai cerita anak rantau kuliah ya. Jadi ini buat penonton RRI, kalau di kota Jayapura ini kebanyakan itu ya, itu biasanya anak-anak yang berkuliah itu biasa memilih kota-kota seperti Jakarta ya. Jakarta, terus ada juga kota Malang, Jogja, dan palingan kalau yang dekat-dekat itu Makassar ya, tapi ini dia lebih memilih Padang. Jadi langsung aja, kamu bisa nggak sih menceritakan ke aku gitu kenapa kamu memilih kota Padang? Nah kan kak, itu kan awalnya Sean tuh dari lama tuh kayak udah minat sama jurusan psikologi yang sekarang lagi Sean tempuh. Sekarang baru masuk semester 2. Okay. Nah itu pas lulus SMA udah dari lama searching dalam apa tuh psikologi, univ mana aja yang psikologinya saintek. Okay. Karena kan saya dari SMA kan jurusannya tuh saintek. Okay. Jadi Saintek Pak, itu apa tuh? saintek tuh kayak IPA. Oh IPA. Sosum kan Okay. IPS. Iya. Jadi saya carinya yang psikologi saintek. Okay. Nah kebetulan di Andalas itu psikologinya tuh saintek, masuk di fakultas kedokteran. Oh. Nah jadi saya ada daftar juga beberapa di jalur mandiri di beberapa universitas, tapi itu swasta. Nah sama ada daftar afirmasi semacam beasiswa adik dari Jayapura. Oh, oke. Kepanjangan. Oke. Aku dulu gantian ngomong ya. jadi awalnya kamu tuh milih tempat di Padang memang karena sudah dari ini ya, dari tes awal memang keterimanya di Padang ya. Di tes awal keterima di Padang, tapi karena yang keterima di Padang tuh jalur beasiswa daripada yang lain mandiri, jadinya ambilnya di Padang. Oh begitu. Aku pikir karena kamu mungkin punya pacar ya di sana di Padang, jadi kan cewek Padang cantik-cantik ya. Iya kak, tapi beda agama. Oh begitu. Oke, baik. Fokus dulu sih kak sama masa depan. Oke, fokus dulu sama masa depan karena memang dia ngambilnya psikolog ya. Kita tahu banget psikolog tuh lagi naik daun sekali nih sekarang nih, karena banyak banget memang aku tuh lihat di TikTok ya Sen. Itu tiap hari tuh ada yang curhat di TikTok ya, masalah kegelisahan, kecemasan ya. Aduh, kena mental banget sih gitu. Ya namanya juga lagi masa mencari jati diri. Apakah karena itu kamu melihat teman-teman kamu, atau kamu kenapa ngambil jurusan psikologi? Kalau saya sendiri ambil jurusan psikologi karena ada dorongan dari internal sama eksternal sih kak. Kalau internal kan kayak dari dalam keluarga, terus eksternal dari teman-teman saya sendiri. Terus kalau mungkin tadi kakak bilang dari TikTok itu mungkin kebanyakan orang tuh kayak FOMO gitu ya kak. FOMO? Aduh, nggak tahu lagi istilah FOMO. FOMO apa sih FOMO? FOMO kayak ikut-ikutan gitu lah. Oh gitu. Oke. Ya, jadi kayak mereka mungkin lihat kan kalau itu konten-konten tentang mental isu itu kan harusnya kita nggak boleh percaya kan, karena nggak ada bukti konkretnya. Benar juga ya. Jadi kebanyakan di TikTok kan, apalagi filter yang kalau kamu menggunakan filter ini berarti kamu bla 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 gitu kan. Secara sugesti itu pasti kena juga gitu. Lama-lama kita akan bersikap seperti itu. Kalau misalnya warna muka kamu ada lumutnya, berarti kamu itu ada jin penjaga gitu kan, agak-agak takut juga ya wah gitu kan. Jadi aduh gimana deh, benar-benar dulunya ada jin kali ya gitu.
Nah itu kalau menurut kamu gimana? Itu hanya ini aja, FOMO tadi? Tapi nggak semua FOMO sih Kak. Tapi kalau saya lihat zaman sekarang ujung-ujungnya tuh teman-teman tuh pada self diagnosis gitu. Jadi kayak mengada-ngadai diriku nih kayak kena bipolar gitu. Oke, jadi dia tanpa ada tes dari seorang psikolog, dia sudah menyatakan bahwa dirinya ini kena sakit mental. Padahal itu cuma perasaannya dia aja gitu ya. Kayak misalnya ada konten TikTok, kalau dia gini, dia rasa cocok gitu sama dirinya. Ini aku banget. Gitu. Oke, aku banget. Soalnya aku pernah kayak gitu. Jadi kan ada sebuah tes, aku lihat di internet sih. Gitu. Kalau misalnya kamu tes ini kamu nilainya 100, berarti kamu adalah seorang psikopat. 100 beneran. Masa aku psikopat sih? Aku nggak mungkin, aku nih anak baik-baik loh. Gitu. Oke, jadi ada nggak sih keseruan-keseruan yang memang bisa kamu bagi selain ngumpul sama teman-teman? Ada yang lain lagi nggak sih yang? Paling keseruan belajar psikologi sih Kak. Jadi teman-teman kalau mau masuk psikologi nih teman-teman masuk aja teman-teman karena seru. Kita kan kayak belajar tentang keseharian kita. Jadi kayak misalnya lagi belajar filsafat nih, Terus jadi gini nama teorinya. Jadi kayak yang kita lakukan sehari-hari itu semua ada landasan teorinya. Oke, keren. Jadi benar banget katanya Sen, aku juga setuju sih. Yang pertama yang bisa kita ambil kesimpulan mengenai psikolog ya, psikologi, ilmu psikologi ya, kita tuh nggak boleh menjudge diri kita bahwa kita kena penyakit tertentu ya, apalagi kayak penyakit mental gitu. Jadi memang harus diuji dulu kepastiannya seperti apa, harus ke dokter dulu gitu kan. Jadi itu ada tesnya, itu bukan hanya dilihat dari media sosial ya, atau hanya tes baca koran atau nggak baca feng shui rumah langsung mengatakan bahwa kita tuh kena penyakit mental gitu kan. Jadi itu mungkin karena perasaan aja, karena ya mungkin lagi dapat, kalau perempuan lagi dapat kan moodnya kan kok tinggal turun naik kan gitu. Jadi kan wajar lah ya. Oke, terima kasih buat Sean. Ini nanti masih di Kota Jayapura, nanti Sean balik kapan ke Padang? Rencananya kan Sean masuk kuliah tuh 28 Agustus kan. 28 Agustus, enggak 17 Agustus aja hari kemerdekaan. Siapa tahu tiket gratis dari dari para calon pemimpin, Oke, jadi tanggal 28 Agustus balik. Tapi rencananya ada ambil cuti seminggu. Jadi rencananya tanggal 3. Oke, terus aku mau nanya, harga tiket dari Padang ke Jayapura berapa sih kemarin? Kalau pulang pergi paling 12,5 Kak. Oh my goodness. Oke, jadi aduh, ya udah deh, nggak bisa berkata apa-apa. Nanti kita akan ngobrol mengenai harga tiket. Kenapa harga tiket di wilayah timur Indonesia ini mahal-mahal ya. Nanti itu bakal aku suruh Bapak Ketua Tim ya, Bapak Rizky Kurniawan dan juga Bapak Adi Irfan untuk mencarikan narasumber ya. Jadi itu pasti akan trending topic banget nih penonton RRI ya. Kenapa sih harga tiket di Kota Jayapura begitu mahal ya? Kita itu nabung, kita kerja bertahun-tahun cuma untuk bayar harga tiket pesawat dari Kota Jayapura ke tempat tujuan. Capek tahu nggak sih? Curhat sih. Oke, terima kasih buat Sean ya, sukses kuliahnya dan semoga menjadi seorang psikolog yang keren. Kalau kamu udah jadi psikolog, kalau aku kena penyakit mental, aku berobat ke kamu gratis ya. Boleh diatur. Oke. Terima kasih. Baiklah, demikian obrolan Irma bersama juga dengan Sean ya, di topik hari ini adalah cerita anak rantau ya. Cerita anak rantau kuliah. Bener gak sih judulnya itu? Cerita anak rantau kuliah. Oke, jadi nanti kita ketemu lagi di podcast selanjutnya di podcast RRI Jayapura. Akhirnya kita berdua pamit ya. Saya Irma. Saya Sean. Bye-bye. Bye-bye.